Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai eh, sistem rekrutmen specification dan juga yang merupakan tugas rekayasa perangkat lunak yang diberikan oleh dosen kami. Yang dimana kelompok kami mengambil tema e-trip store. Adapun nama kelompok, yang pertama saya sendiri, Nadia Nabila Wahyu Putri, Stambuk 13020210127, dan rekan kelompok saya Ika Rima, Stambuk 13020210283. Tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Ibu Petri Lestari Lokapitasari Beluano, Eskom MT. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke tugas yang pertama. Oke, tugas pertama untuk nomor 1 akan dibacakan oleh rekan kelompok saya, Ika Rima. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Di sini kami memilih iThrift Store application sebagai pilihan kami. iThrift Store application adalah aplikasi e-commerce untuk menjual produk fashion second hand. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan penjualan produk fashion second hand dengan mudah melalui aplikasi. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memberikan pengalaman belanja online yang nyaman dan aman bagi pengguna. Aplikasi iThrift Store terdiri dari 2 modul, yaitu modul pembelian dan modul penjualan. Modul pembelian memungkinkan pengguna untuk melihat daftar produk yang tersedia, menambahkan produk ke keranjang, membeli produk, dan melacak status pengiriman produk. Modul penjualan memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk untuk dijual, memperbarui produk, informasi produk, dan melacak status penjualan produk. Kemudian di soal yang kedua itu, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Dan ini alasan kami. iThrift Store application itu adalah sebuah aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli online pada toko thrift atau barang bekas secara efektif dan efisien. Model pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk digunakan pada iThrift Store application adalah Agile Software Development. Model pengembangan perangkat lunak Agile merupakan model pengembangan yang cocok digunakan untuk proyek-proyek yang kompleks dan mengalami perubahan-perubahan dalam proses pengembangannya. Dalam iThrift Store application, model pengembangan perangkat lunak Agile dapat digunakan karena aplikasi tersebut membutuhkan pengembangannya yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Alasan pemilihan Agile Software Development adalah sebagai model pengembangan perangkat lunak iThrift Store application antara lain adalah fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Kemudian menyediakan kemampuan untuk menghasilkan prototip dan produk awal yang dapat segera diuji coba dan diimplementasikan. Dapat meminimalkan resiko kesalahan karena dilakukan secara terus-menerus sehingga memungkinkan terjadinya pengujian perangkat lunak pada tahap awal dan tahap menghemat biaya keseluruhan proyek. Kemudian memiliki komunikasi dan kolaborasi yang baik antar tim pengembangan dan pengguna, sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di soal berikutnya saya berikan kepada Nabila. Oke, baik. Untuk soal nomor 3 akan dijawab dan dibacakan oleh saya sendiri. Soalnya yaitu buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Berikut ini merupakan gambar sesuai penerapan dari pemodelan Agile yang menurut kami sesuai dengan pengembangan perangkat lunak kami yang kami pilih, yaitu iThrift Store. Ini merupakan gambar model pemodelan Agile-nya.
Oke, berikut ini juga ada deskripsi dari model Agile Software Development untuk iTrip Store Application adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan atau planning, di mana pada tahapan ini kita akan identifikasi kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Kemudian pembentukan tim pengembang dan pengguna, penentuan fitur dan user story, dan yang terakhir itu kita akan melakukan penentuan sprint dan estimasi waktu. Oke, tahapan selanjutnya itu ada tahap analisis. Di mana pada tahapan ini kita akan pembuatan sketsa wireframe dan desain, kemudian analisis kebutuhan pengguna dan pengembang, validasi kebutuhan pengguna, dan penentuan prototipe, dan fitur yang dibutuhkan. Oke, tahapan yang selanjutnya yaitu ada tahapan pengembangan atau development, di mana pada tahapan ini kita akan implementasi kode program, pengujian perangkat lunak, membuat prototipe awal, maksud saya prototipe awal, terus yang terakhir itu ada sprint review dan retrospektif. Tahapan selanjutnya ada tahapan pengujian atau testing, di mana pada tahapan testing ini ya kita akan melakukan pengujian fungsional perangkat lunak, pengujian keamanan dan kerentanan, dan pengujian performa. Tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan pengiriman atau delivery, di mana pada tahapan ini kita akan implementasi perangkat lunak, pelatihan dan dokumentasi, dan peluncuran produk. Untuk tahapan terakhir yaitu ada tahapan pemeliharaan atau maintenance, di mana pada tahapan ini akan pemeliharaan perangkat lunak, terus peningkatan fitur dan perbaikan bug, dan pengujian ulang. Oke, baik. Adapun tugas 2-nya yaitu yang pertama, ya, yang dimana pada tugas 2 ini kita disuruh untuk membuat sistem recruitment specification, di mana pada bagian yang pertama yaitu bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Saudari Ika Rima. Kepadanya dipersilahkan. Di pendahuluan ini ada dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi penjualan berbasis online yang mengelola data dalam bentuk dalam bentuk nama barang, jumlah barang, harga, dan foto barang yang ingin dijual. Maaf, untuk Saudari Karima mungkin bisa di-mute. Mohon maaf atas kesalahannya. Di pendahuluan ini ada dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi penjualan berbasis online yang mengelola data dalam bentuk nama barang, jumlah barang, harga dan foto barang yang ingin dijual. Hal ini berlaku bagi pemilik sistem website maupun bagi user yang menggunakan fasilitas sistem. Selama ini proses jual beli secara konvensional di pasar-pasar dan toko-toko terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, terutama dengan adanya internet, maka diharapkan proses jual beli barang dapat dipermudah dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui pembuatan software ini. Kemudian cakupan produknya, adapun cakupan produk pembuatan software ini adalah aplikasi berbasis mobile yang memiliki beberapa fasilitas, yaitu sistem mampu menampilkan katalog barang sesuai kategori tertentu. Sistem mampu melayani pemilihan barang yang dibeli dan perhitungan harga dari barang yang dipilih. Kemudian sistem mampu menyediakan sarana bagi user untuk menjual dan menawarkan barang yang dimiliki. Sistem mampu melayani pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. Sistem mampu memberikan penawaran khusus untuk user sesuai dengan minat dan kebutuhan user. Kemudian, sistem mampu menyediakan halaman khusus untuk user yang ingin menjual barang dalam jumlah besar. Sistem juga dapat menyediakan halaman khusus, sistem dapat menghubungkan user dengan pihak ketiga dalam pengurusan pembayaran. Kemudian yang terakhir, sistem dapat memberikan informasi status barang yang dikirim kepada user. Kemudian ada definisi, akronim, dan singkatan.
Ada user. User itu adalah pengguna yang memakai aplikasi. Kemudian ada password. Password itu kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dari perangkat lunak. Kemudian ada online. Online ini adalah suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem sehingga bisa saling berkomunikasi. Kemudian ada login. Login adalah form untuk memasukkan akun dari user. Kemudian register adalah form untuk mendaftarkan akun user. Ada charge. Charge ini istilah atau keranjang belanja dalam belanja online. Kemudian checkout. Checkout ini adalah istilah untuk membayar pesanan yang telah dimasukkan ke keranjang. Terus yang terakhir itu invoice, istilah dari catatan transaksi yang telah dilakukan. Saya berikan kembali kepada Nabila. Oke, baik. Untuk selanjutnya bagian referensi akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun referensinya yaitu yang pertama untuk dokumen yang pertama referensinya di www.tokopedia.com. Dokumen kedua ada di www.shopee.com. Dokumen ketiga di mana menjelaskan tentang format penyimpanan data. Dokumen 4 menjelaskan tentang template pembuatan dokumen SRS. Untuk selanjutnya yaitu ada tinjauan bagian dokumen berikutnya, yang dimana pada bagian dokumen 3 menjelaskan tentang penyimpanan data dari user, baik itu customer atau seller itu sendiri, sedangkan pada bagian dokumen keempat menjelaskan tentang sistematika pembuatan dokumen SRS yang baik dan sesuai dengan format. Baik, yang kedua yaitu deskripsi umum. Untuk deskripsi umum terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu ada deskripsi produk, di mana produk ini merupakan atau software ini adalah perangkat lunak yang didesain untuk kebutuhan konsumen, yang dimana thrift store mempunyai arti toko barang bekas dengan kualitas yang masih sangat bagus. Software ini akan dijalankan oleh admin akan dijalankan oleh admin pemilik sistem dan oleh user yang terbagi atas customer atau pembeli dan seller yang merupakan penjual yang memiliki koneksi internet, di mana dengan menggunakan akun yang sudah diregistrasi terlebih dahulu, pengguna sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu interface untuk user individu atau customer, interface untuk admin, dan interface untuk user sellernya. Produk ini dapat berjalan pada platform mobile. Selanjutnya yaitu fungsi produk, di mana fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada login, register, dan halaman utama. Untuk beberapa level penggunaan akan dijelaskan pada bagian 3.1. Selanjutnya ada menu untuk mengklarifikasi informasi pada halaman sistem informasi yang terdiri dari katalog barang, foto, harga, jumlah barang, dan pilihan checkout yang akan dijelaskan pada bagian 3.1.1. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama ada administrator, yang dimana berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh dengan pengelolaan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Selanjutnya ada pengguna umum, yaitu customer yang menggunakan sistem perangkat lunak khususnya untuk mengakses barang dan melakukan checkout. Selanjutnya ada pengguna eksekutif, yaitu seller untuk menambahkan barang beserta deskripsinya ataupun untuk mengkonfirmasi pesanan dari customer. Untuk bagian selanjutnya itu batasan-batasan umum akan dilanjutkan oleh Saudari Karima. Kepadanya dipersilahkan. Baik, batasan-batasan umum itu untuk masalah pembayaran ditangani oleh pihak ketiga seperti perusahaan, kartu kredit, PayPal, dan bank. Kemudian user yang berhak untuk mengakses sistem ini antara lain adalah admin, user customer, dan user seller dengan hak yang berbeda-beda. Kemudian ada asumsi dan ketergantungan. User
pengguna sistem informasi ini minimal tahu dan dapat mengoperasikan komputer terutama untuk aplikasi berbasis mobile. Tersedia sarana mobile server dan internet untuk mengakses aplikasi ini. Kemudian saya akan menjelaskan persyaratan umumnya. Di persyaratan umum ini ada persyaratan interface eksternal. Di persyaratan interface eksternal itu ada user interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak i3 Store diantaranya yaitu pertama, tampilan splash screen. Tampilan awal yang muncul untuk menampilkan nama aplikasi dan tema aplikasi berguna untuk memperkuat branding dari aplikasi seperti gambar ini. Tolong di kemudian ada login dan register. Tampilan pertama saat masuk di aplikasi adalah halaman login untuk yang sudah memiliki akun dan halaman register untuk yang belum punya akun. Pada saat register, terdapat dua pilihan jenis akun yaitu sebagai customer atau seller seperti gambar di bawah ini. Kemudian di halaman utama atau customer, setelah login, sebagai customer maka user akan diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman yang akan menampilkan katalog barang dan halaman lainnya seperti halaman detail barang, halaman transaksi shopping. Pada sisi kanan halaman terdapat juga fasilitas untuk searching berdasarkan kategori dan barang tertentu pada sisi kiri halaman. Seperti gambar yang kami tunjukkan ini. Kemudian selanjutnya itu ada chart atau customer. Di dunia nyata, apabila customer tertarik pada suatu barang, maka customer akan memutuskan untuk memasukkan dalam keranjang belanja. Hal tersebut dapat diimplementasikan juga di sistem online seperti ini. Pilih barang. Kemudian ada checkout. Checkout customer. Setelah memilih barang beserta jumlahnya, user akan diarahkan ke halaman checkout dan memilih metode pembayaran serta jasa kurir yang ingin digunakan. Kemudian saya berikan lagi kepada Nabila untuk menjelaskan antarmuka komunikasi. Oke, baik. Saya akan melanjutkan bagian antarmuka komunikasi. Yang pertama yaitu internet sebagai media penghubung antar pengembang, pengguna, penjual, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian penyimpanan server cloud sebagai tempat penyimpanan aset aplikasi yang juga dapat menyimpan data pengguna serta menampilkannya di aplikasi. Yang bagian selanjutnya ada persyaratan interface eksternal, di mana ada yang pertama itu ada fungsi login. Fungsi ini memungkinkan user dapat memiliki identitas dan dapat mengakses aplikasi untuk bertransaksi atas nama diri sendiri. Ada login input, di mana perangkat lunak ini menggunakan inputan login untuk dapat membedakan user-user yang telah terdaftar dan juga syarat wajib bentuk dalam bertransaksi di dalam aplikasi ini. Ada register input, di mana form register untuk mendaftarkan para user yang belum terdaftar pada perangkat lunak agar dapat login pada aplikasi. Terus pada registrasi input kita juga harus verifikasi OTP, di mana form one time password yang memungkinkan perangkat lunak dapat memverifikasi nomor telepon user yang baru mendaftar. Selanjutnya ada fungsi menu, di mana fungsi ini memungkinkan user dapat berinteraksi dengan listing produk yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada fungsi input proses output. Yang pertama ada fungsi input, beberapa proses pada tahapan penginputan data antara lain. Yang pertama, seluruh pengguna memasukkan data login, username, dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. Yang kedua, administrator memasukkan master data yang dibutuhkan untuk menampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. Yang ketiga, ada penggunaan umum memasukkan data sesuai kebutuhan informasi data diri, alamat pengirim, dan sebagainya. Yang terakhir, ada pengguna penyedia barang memasukkan data listing produk yang ingin dijual dan dibeli oleh para pengguna umum.
Selanjutnya ada fungsi output, di mana untuk fungsi output ini antara lain yang pertama mencetak invoice dari data hasil transaksi user yang membeli barang dari penyedia barang. Selanjutnya mencetak kartu pengiriman untuk penyediaan barang untuk dapat mengirimkan produk ke alamat user. Selanjutnya yaitu fungsi proses, di mana untuk fungsi proses ini antara lain yang pertama informasi transaksi dan pembayaran, dan yang terakhir itu ada informasi tracking dan pengiriman. Kemudian ada bagian fungsi chart atau keranjang belanja, yang dimana keranjang belanja ini digunakan dalam belanja online untuk menyimpan produk tertentu tanpa harus mengambilnya kembali sebelum membeli. Istilah keranjang belanja untuk merujuk pada commerce ke ikhtisar semua produk yang telah disimpan di sana untuk dibeli. Yang terakhir ada fungsi checkout, di mana fungsi checkout ini adalah sebuah titik yang dimana akan terjadinya transaksi perjanjian jual beli yang akan dilakukan pada sebuah aplikasi itu terbentuk. Proses itu sendiri akan dapat terjadi pada saat seorang pengunjung akan telah selesai melakukan pemilihan dari produk yang akan dibeli. Oke, selanjutnya ada bagian analisis perancangan sistem. Untuk bagian entity relation diagram akan dijelaskan oleh saudari Ika Rima. Kepadanya dipersilahkan. Di sini di bagian pelanggan terdapat nama, alamat, nomor HP, dan cari barang. Kemudian ada juga pilih barang sama konfirmasi pembelian. Terus habis itu dia ke toko. Di toko itu ada ID toko, nama toko, alamat sama produk dan barang updatean sama konfirmasi pesanan dari pelanggan. Terus masuk ke database-nya. Di database itu tertampung nama barang, jumlah barang, harga sama nama toko. Terus di admin itu ada ID admin sama pas admin. Di admin itu selalu memantau database di atas. Apa-apa saja yang terjadi di database. Kemudian di data flow diagram itu akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, baik. Pada bagian data flow diagram itu di sini kita menggunakan 4 user. Yang pertama, yang dimana user pertama itu ada pembeli, kurir, dan admin dan penjual. Nah, pada bagian pembeli ini pembeli akan bisa melihat detail barang tanpa harus login terlebih dahulu. Terus pembeli juga dapat melakukan chat kepada penjual, tapi harus login terlebih dahulu. Pembeli juga dapat check out barang, mengelola alamat, membayar pesanan, memilih barang, menambahkan barang ke keranjang, dan mengelola transaksi, tapi harus include dan melakukan login terlebih dahulu. Pembeli juga dapat melakukan verifikasi ke penjual tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, untuk pada bagian kurir yaitu dapat mengelola transaksi kepada admin tapi tanpa harus maksud saya untuk mengelola transaksi ini kurir akan login terlebih dahulu ke dalam aplikasinya. Terus pada bagian admin juga menambahkan akun kurir setelah mengelola transaksi dari kurir tersebut. Oke, yang selanjutnya pada bagian penjual ini, penjual akan bisa melakukan chat dengan pembeli, mengelola data barang, dan melihat resume penjualan, tapi harus login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Penjual juga dapat mengelola transaksi tanpa harus maksud saya penjual juga dapat mengelola transaksi tapi harus login terlebih dahulu. Penjual juga harus verifikasi dan register tanpa harus login terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pada bagian state transition diagram akan dijelaskan oleh Ika Rima. Kepadanya dipersilakan.
Di bagian pembeli itu, pembeli harus login terlebih dahulu, terus ke register. Setelah register, di sistem akan menampilkan pengisian form yang disediakan. Terus mendapatkan verifikasi, kemudian di sistem itu akan muncul pengisian kode OTP. Terus pembeli memilih barang, kemudian di sistem itu menampilkan detail barang. Kembali lagi ke pembeli. Pembeli itu memasukkan jumlah barang, bisa juga menambahkan, memilih tambah produk. Kemudian di sistem itu sudah tertera menambahkan produk. Tapi di sini ada sebuah pertanyaan, sudah punya alamat? Jika iya akan menampilkan tombol alamat. Jika tidak akan menampilkan tombol tambah alamat. Jika tidak itu menampilkan tombol alamat dan pembeli akan memilih tambah alamat. Ketika ketika sudah ada alamat, di sistem akan menampilkan tombol alamat, kemudian pembeli akan mengisi alamat, terus ke sistem lagi. Sistem akan menyimpan data alamat, kembali lagi ke pembeli akan memilih check out, kembali lagi ke sistem, menampilkan data check out. Maaf sedikit, dari menampilkan data check out, terus itu di pembeli akan memilih check out, terus dari pembeli memilih check out, terus di sistem menampilkan halaman check out. Setelah itu, pembeli akan memilih waktu pengiriman, kemudian memilih tombol pesanan, sampai lagi ke sistem, menyimpan data pesanan, lalu menampilkan halaman pembayaran. Kemudian pembeli akan memilih tombol bayar, di sistem lagi mengubah status pesanan menjadi menunggu konfirmasi admin. Kemudian pada admin akan menerima pesanan dari yang menunggu pembayaran. Kemudian jika iya, sini ada pertanyaan, terima pembayaran. Kalau admin sudah terima pembayaran, akan muncul memilih tombol pembayaran. Jika admin tidak memilih pembayaran, akan muncul memilih tombol pembayaran. Jika belum, akan muncul memilih tombol maaf, agak sedikit bingung karena di sini ada kesalahan tulisan. Jika di admin itu sudah ada pertanyaan tentang terima pembayaran. Jika tidak, akan muncul memilih tombol pembayaran. Jika iya, akan muncul memilih tombol pembayaran diterima. Kemudian di penjual itu login terlebih dahulu, kemudian Nabila kasih di atas ya, di login ya. Kemudian di penjual itu akan login, terus mengubah status pesanan menjadi pembayaran. Kan tadi sudah di sistem itu memilih tombol pembayaran, terus nanti akan muncul di penjual itu mengubah status pesanan menjadi pembayaran. Kemudian di penjual itu, di pembeli itu menerima pesanan baru. Kemudian di bawah itu, jika tadi di sini kan kalau tidak diterima kan memilih tombol pembayaran diterima, kemudian mengubah status di penjual, mengubah status pesanan menjadi menunggu konfirmasi penjual, terus di pembeli memilih tombol proses. Terus turun lagi, di sistem itu akan menerima pesanan perlu dikirim, terus di penjual akan mengubah status pesanan menjadi sedang diproses. Terus kalau habis itu di sistem akan tertera memilih tombol dikirim, terus pas di penjual akan muncul pesanan perlu dikirim. Kemudian ke sistem kembali akan ada muncul memilih keluar, terus di admin akan muncul lagi menerima pesanan perlu dikirim. Terus pindah lagi ke penjual, akan mendapatkan mengubah status pesanan. Terus ke pembeli lagi menampilkan halaman pesanan. Habis itu ke sistem kembali mengubah status pesanan sedang dikirim di kurir. Kembali lagi ke
penjual menerima status pesanan dalam program kurir, terus kembali ke pembeli. Pembeli menerima status pesanan sedang dikirim kurir. Lalu di sini pembeli menerima status pesanan dalam program kurir. Terus tadi di sini di kurir di samping sudah memilih tombol selesai diterima itu tadi, terus pembeli sudah menerima juga di situ. Terus turun ke bawah, di sistem itu sudah tertera mengubah status pesanan menjadi dikirim, akan segera dikirim. Terus di sistem akan tertera mengubah status pesanan menjadi pembayaran kalau ingin dibatalkan toh akan muncul mengubah status pesanan menjadi pembayaran dibatalkan. Terus akan selesai sampai di situ saja, tidak jadi pesanan kalau di situ. Jika iya jadi pemesanan, di sistem akan muncul mengubah status pesanan menjadi telah diterima pembeli. Kemudian di penjual akan tertera menerima status pesanan telah diterima pembeli. Habis itu login nih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Nadia Nabila. Oke, baik. Sekian dari tugas kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan pengucapan yang kami berdua katakan, mohon dimaafkan. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.